Sebelum memulai videonya, di-subscribe dulu ya. Di awal film ada seorang gadis kecil yang sedang latihan presentasi di depan ayahnya yang bernama Mike. Gadis itu mempresentasikan pekerjaan ayahnya yang bekerja di pengeboran minyak lepas pantai. Dan setelah latihan presentasi, gadis itu meminta kepada Mike untuk dibawakan fosil yang nantinya akan ia tunjukkan saat presentasi di sekolah. Dan Mike pun mengiyakan. Kemudian ia langsung pergi berangkat kerja. Dan di sana sudah banyak orang yang akan pergi ke offshore Deepwater Horizon. Salah satunya Jimmy. Ia merupakan manajer dari offshore Deepwater tersebut. Dan akhirnya mereka pun pergi menggunakan helikopter untuk menuju offshore Deepwater. Offshore itu adalah pengeboran minyak di tengah laut ya, yang ada di tengah laut pokoknya. Tetapi di tengah jalan helikopter mereka ditabrak oleh burung. Dan beruntungnya helikopter itu tidak rusak dan berhasil sampai di offshore tersebut. Sesampainya di sana, Mike dan yang lainnya langsung mulai bekerja, mengecek semua status dari pengeboran tersebut. Di sana, Jimmy meminta Mike untuk pergi ke ruang pengeboran dan mengecek status di sana. Semua berjalan dengan baik-baik saja, tetapi di sana ternyata ada orang-orang dari perusahaan BP menarik Schamberger sebelum melakukan uji ketahanan semen. Padahal itu sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi ledakan nantinya. Setelah melakukan pengecekan, Mike langsung kembali ke ruangannya. Di sana, ia langsung video call istrinya dan ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan saja. Kayak, udah makan belum? Lagi ngapain? Udah mandi belum? Udah sholat? Ya, udah skip. Lalu ketika Mike pergi ke tempat penampungan lumpur, di sana temannya Mike menunjukkan fosil gigi dinosaurus. Fosil itu ia sembunyikan dari yang lain dan memberikannya kepada Mike untuk diberikan ke anaknya Mike. Kesal karena pihak BP tidak melakukan uji semen, Jimmy meminta Mike untuk menemaninya menemui orang-orang BP. Akhirnya Jimmy pun menemui orang-orang itu dan bertanya perihal semen yang belum diuji. Tetapi di sana salah satu orang BP yang bernama Don sesumbar bahwa semennya sudah kuat. Di sana Jimmy bilang bahwa BP hanya mementingkan uang, bukan keselamatan. Setelah dari pertemuan, Don pun diam-diam menemui Mike. Ia membujuk Mike untuk mau melanjutkan pengeboran ini tanpa uji semen dahulu. Karena BP adalah perusahaan besar dan banyak karyawan yang harus digaji. Tetapi di mata Mike, BP hanya ingin berhemat banyak. Dan itu merupakan tindakan bodoh yang cuma tergantung dari harapan. Akhirnya mereka mulai melakukan uji tekanan pengeboran. Apakah pengeboran ini dapat dilakukan atau tidak? Semua mulai bersiap melakukan uji coba. Dan dimulailah uji coba tersebut. Semua karyawan di sana cemas karena baru kali ini banyak sekali masalah sebelum melakukan uji coba. Tetapi secara keseluruhan, pengujian ini stabil. Di sana Don bersikeras untuk melanjutkan pengeboran karena pada uji coba tadi sudah stabil dan tidak ada lumpur yang menyembur keluar. Ditambah pengeboran ini sudah terlambat 50 hari dan belum menghasilkan apapun. Kini uji kedua dilakukan pada pipa penyumbatan dan di waktu yang sama Deepwater Horizon dinobatkan sebagai offshore paling aman selama 7 tahun berturut-turut dari BP. Semua pun bertepuk tangan atas pencapaian tersebut. Namun di sisi lain uji coba kali ini berhasil juga, tetapi hasilnya yang aneh karena tekanannya berbeda. Akhirnya Jason menghubungi Jimmy untuk memulai pengeboran karena ditekan oleh Don dan orang BP yang lain. Akhirnya mau tidak mau Jimmy mengizinkannya.
Karyawan yang tidak tahu sangat senang karena mereka pikir setelah ini mereka bisa pulang dan menemui keluarganya untuk berlibur. Namun tiba-tiba lumpur mulai keluar menyembur dengan kencang. Jason pun langsung menutup pipa tersebut dan lumpur mulai berhenti menyembur. Namun itu tidak bertahan lama. Lumpur itu justru mulai bocor di ruang penyimpanan lumpur dan di ruang kendali tekanan justru makin tinggi dan kembali menyembur keluar menembus katup. Lumpur ini terus keluar dengan tekanan yang tinggi dan mulai membuat semua orang menjadi panik. Dan ternyata lumpur itu juga mengandung gas. Kini gas itu sudah masuk ke semua penjuru di Deepwater Horizon. Dan akhirnya offshore tersebut meledak. Coast Guard di sana juga mendapat banyak laporan tentang kilang tersebut yang sudah terbakar dan mulai akan mengirimkan bantuan. Beruntungnya, Mike masih selamat dari ledakan itu. Ia pun mulai mencari orang yang masih selamat dan akan mengevakuasi mereka. Kapal yang dekat dari sana juga mulai akan membantu mereka menggunakan sekoci. Jimmy juga berhasil selamat, namun ia mengalami luka yang cukup parah. Mike mencari Jimmy untuk membawanya keluar dari kilang ini, dan Mike beruntungnya berhasil menemukan Jimmy. Namun, kebakaran di sana semakin besar dan bantuan baru akan datang 30 menit lagi. Lalu istrinya Mike menelpon ke Coast Guard untuk menanyakan kondisi di Deepwater Horizon karena ia mengira ada sesuatu yang tidak beres. Dan ternyata benar, Deepwater Horizon mengalami musibah kebakaran. Lalu Don yang masih selamat, emang sengke nih aki-aki. Ia bertanya apa yang terjadi. Buta kali matanya, kebakaran gede gitu. Semua orang sibuk menyelamatkan diri. Kemudian Dale berusaha memutar kren agar kren itu tidak menimpa orang yang berada di bawahnya. Tetapi justru ia yang harus tewas karena ledakan kaca dan jatuh dari atas kren. Kemudian Mike dan Jimmy sampai di anjungan. Lalu Jimmy langsung memotong pipa tersebut agar minyak dan gasnya tidak keluar lagi. Namun usaha itu tidak berhasil. Lalu Jimmy menyuruh Mike untuk menghidupkan generator agar dapat menstabilkan kilang ini, sehingga pipa pengeboran tidak meledak. Mike pun langsung mencari generator tersebut untuk menyalakan listrik di sana. Tetapi kilang itu justru kembali meledak, namun sudah banyak orang yang menyelamatkan diri dan menggunakan sekoci. Kini Mike dan yang lainnya hanya bisa pergi dari sana untuk menyelamatkan diri. Tetapi kilang ini sudah dikelilingi oleh api. Mike dan Andrea yang perempuan harus naik ke tempat yang lebih tinggi untuk bisa melewati api di laut. Mike terus meyakinkan Andrea bahwa mereka akan selamat. Tetapi justru Andrea tidak mau melompat dan terpaksa Mike melemparnya. Dan setelah melempar Andrea, Mike juga langsung melompat. Mereka pun akhirnya berhasil selamat dari sana dan langsung diselamatkan oleh tim penyelamat. Di atas kapal, Jimmy mengabsen para krunya apakah selamat semua. Namun, ternyata banyak yang tidak selamat dari peristiwa tersebut. Cuma gara-gara aki-aki botak, jadi kebakaran gede. Para korban yang selamat dibawa ke hotel dan di sana istrinya Mike langsung menemuinya dan langsung memeluknya karena ternyata suaminya masih selamat. Tak lupa Mike juga memberikan fosil ke anaknya. Dan mereka pun akhirnya pulang ke rumah. Akibat kejadian ini Mike tidak pernah lagi kembali ke laut dan memutuskan tinggal di Texas. Namun Jimmy tetap bekerja untuk Transocean dan si Don didakwa atas pembunuhan tidak disengaja. Kejadian ini menelan korban sebanyak 11 orang pada tanggal 20 April 2010. Dan film pun berakhir.